Pendahuluan dari Don Papers dan Martha Rogers. Satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan Anda adalah nilai yang berasal dari pelanggan. Itu adalah semua nilai yang Anda miliki sekarang dan nilai yang akan Anda miliki di masa depan. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Pelanggan merupakan satu-satunya alasan perusahaan membangun pabrik, memperkerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, membuat jalur serat optik, atau melibatkan diri dalam aktivitas bisnis apapun. Tanpa pelanggan, Anda tidak mempunyai bisnis. Perbandingan organisasi tradisional dan organisasi yang modern berorientasi pada pelanggan. Manajer yang meyakini bahwa pelanggan adalah satu-satunya pusat laba. Sejati perusahaan menganggap bahwa diagram organisasi tradisional dalam sebuah piramid dengan presiden berada pada puncaknya, manajemen di tengah, dan orang-orang garis depan serta pelanggan pada bagian bawah sudah ketinggalan zaman. Perusahaan pemasaran yang berhasil adalah yang membalik diagram tersebut. Pada puncak piramid terdapat pelanggan, urutan berikutnya adalah orang-orang garis depan yang memenuhi, melayani, dan memuaskan pelanggan. Di bawahnya terdapat manajer menengah yang tugasnya mendukung orang garis depan, sehingga mereka dapat melayani pelanggan dengan baik, dan di dasar piramid terdapat manajemen puncak yang tugasnya memperkerjakan dan mendukung manajer menengah yang baik. Penambahan pelanggan di sepanjang sisi peraga adalah untuk mengindikasi bahwa manajer di semua tingkat harus terlibat secara pribadi dalam mengetahui, memenuhi, dan melayani pelanggan. Pengaruh kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sarana pemasaran. Perusahaan harus lebih baik lagi memperhatikan tingkat kepuasan bagi pelanggannya karena internet menyediakan sarana bagi konsumen untuk menyebarkan berita buruk dengan cepat dan juga berita baik ke seluruh dunia. Yang kedua, ada pengaruh kualitas produk atau jasa. Kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan adalah tiga hal yang terkait erat. Semakin tinggi tingkat kualitas, semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung harga yang lebih tinggi dan seringkali biaya yang lebih rendah. Yang ketiga ada profitabilitas pelanggan. Pemasar dapat menilai profitabilitas pelanggan secara individual, segmen pasar, atau saluran. Meskipun banyak perusahaan sudah mengukur kepuasan pelanggan, sebagian besar perusahaan gagal mengukur profitabilitas pelanggan individual. Penanganan bagi konsumen dengan pengalaman negatif. Ketika seorang pelanggan melayangkan komplain atau keluhan, itu tandanya mereka peduli terhadap bisnis kamu. Terlepas dari bagaimana cara penyampaiannya, keluhan dari pelanggan sebetulnya dapat menjadi peluang bagi kamu untuk meningkatkan kualitas bisnis. Jadi, bagaimana cara terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menangani keluhan pelanggan dan mengambil hatinya kembali? Yang pertama ada konfirmasi dan terima keluhan pelanggan dengan baik. Biarkan pelanggan tahu bahwa kamu memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Akuilah jika kamu memang melakukan kesalahan, dan jangan lupa untuk segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah disebabkan oleh kesalahan tersebut. Katakanlah pula bahwa kamu akan mengatasi kesalahan tersebut pada waktu yang ditentukan. Namun, jika ternyata keluhan yang disampaikan pelanggan bukan disebabkan oleh kesalahan dari perusahaan itu sendiri dan telah terjadi kesalahpahaman, katakan saja kepada pelanggan bahwa kamu paham bagaimana masalah tersebut bisa membuat mereka kecewa. Kamu tidak setuju begitu saja terhadap apa yang dikatakan pelanggan, tetapi tetap bisa menghargai perasaan mereka. Yang kedua ada segera meminta maaf kepada pelanggan. Yang ketiga, petakan masalah dari keluhan pelanggan. Begitu mendengarkan keluhan pelanggan yang disampaikan, kamu pun bisa memahami dengan baik masalah apa yang sebetulnya dihadapi. Setelah itu, lakukan analisis secara cepat. Apakah sebelumnya kamu juga pernah mendapat keluhan tersebut? Jika iya, solusi apa yang dulu kamu tawarkan dan terapkan? Apakah solusi tersebut berhasil mengatasi keluhan pelanggan? Apabila berhasil, kamu bisa kembali menggunakan solusi tersebut untuk menangani keluhan yang kali ini disampaikan pelanggan. Yang keempat, menyelesaikan keluhan dengan cepat dan mengusahakan kepuasan pelanggan. Setelah kamu paham inti keluhan yang dihadapi pelanggan dan meminta maaf karenanya, kini kamu bisa menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasinya.
Jelaskan solusinya kepada pelanggan dan konfirmasikan apakah solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah mereka. Terakhir ada lakukan ekstra perbaikan. Cara mengatasi keluhan pelanggan adalah tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan setelah ketidaknyamanan yang dialami, baik dengan komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Dengan meminta maaf dan memberikan solusi, seharusnya sudah cukup menyelesaikan masalah dan semua orang bisa segera meninggalkan masalah tersebut. Akan tetapi, kadang-kadang ada beberapa kasus komplain pelanggan yang berlarut-larut, sehingga cara mengatasi komplain pelanggan semacam ini, kamu perlu membuat pelanggan merasa istimewa dan dihargai. Mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, membangun hubungan pelanggan merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan, sehingga berdampak pada peningkatan penjualan dan potensi bertambahnya pelanggan potensial bisnis. Yang kedua, memaksimalkan nilai pelanggan, berarti mengembangkan hubungan pelanggan untuk jangka panjang. Perusahaan telah meninggalkan pemasaran massal yang tidak efisien dan beralih ke pemasaran presisi yang dirancang untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan, CRM atau Customer Relationship Management. Adalah proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. A. Pemasaran satu-satu. Peppers dan Rogers menggarisbawahi kerangka kerja 4 langkah untuk pemasaran satu-satu yang dapat diterapkan ke pemasaran CRM sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi prospek dan pelanggan Anda. 2. Mengidentifikasi pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka dan nilai mereka untuk perusahaan. 3. Berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang kebutuhan perorangan mereka dan membangun hubungan yang lebih baik. 4. Memodifikasi produk, layanan, dan pesan kepada setiap pelanggan. B. Meningkatkan nilai basis pelanggan. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan nilai basis pelanggan. Pertama, mengurangi tingkat keberalihan pelanggan. Kedua, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Ketiga, meningkatkan potensi pertumbuhan setiap pelanggan melalui pangsa dompet, share of wallet, penjualan silang, cross-selling, dan penjualan ke atas, upselling. Keempat, membuat pelanggan berlaba rendah lebih menguntungkan atau menghilangkan mereka. 5. Memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. C. Menarik dan mempertahankan pelanggan. Perusahaan yang berusaha memperbesar laba dan penjualan, mereka harus menghabiskan cukup banyak waktu dan sumber daya untuk mencari pelanggan baru. Untuk mendapatkan petunjuk lanjutan, mereka mengembangkan iklan dan menempatkan iklan tersebut di media yang akan menjangkau prospek baru, mengirimkan surat langsung dan melakukan panggilan telepon ke prospek baru yang berpotensial, membeli nama dari pialang daftar, dan seterusnya. D. Mengurangi keberalihan. Untuk mengurangi keberalihan, perusahaan harus pertama, mendefinisikan dan mengukur tingkat retensi pelanggan tersebut. 2. Membedakan penyebab erosi pelanggan dan mengidentifikasi pelanggan yang dapat dikelola dengan lebih baik. Ketiga, membandingkan kehilangan laba yang dikalikan dengan nilai seumur hidup pelanggan dari pelanggan yang hilang terhadap biaya untuk mengurangi tingkat keberalihan. E. Membangun loyalitas. Menciptakan hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah mimpi semua pemasar, dan hal ini sangat sering menjadi kunci keberhasilan pemasar jangka panjang. Perusahaan yang ingin membentuk ikatan pelanggan yang kuat harus memperhatikan sejumlah pertimbangan yang beragam. F. Berinteraksi dengan pelanggan. Ada beberapa cara atau catatan untuk para pemasar. Ada 6 tips untuk warta pemasaran. 1. Delta pelanggan plus. 2. Bagikan pengetahuan Anda. 3. Membangun gosip. 4. Menciptakan komunikasi. 5. Menciptakan potongan yang kecil. 6. Menciptakan tujuan.
Oke, next ada mengembangkan program loyalitas. Dua program loyalitas pelanggan yang dapat ditawarkan perusahaan adalah program frekuensi dan program pemasaran klub. Program frekuensi dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dalam jumlah besar. Yang selanjutnya ada mempersonalisasikan pemasaran. Personel perusahaan dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan melalui pengindividuan dan personalisasi hubungan. Yang selanjutnya ada menciptakan ikatan institusional. Perusahaan dapat memasok pelanggan dengan peralatan khusus atau hubungan komputer yang membantu pelanggan mengelola pesanan, pengajian, dan persediaan. Selanjutnya ada menenangkan kembali. Tanpa melihat sifat kategori atau beberapa keras perusahaan dapat mencoba, kita dapat mencegah beberapa pelanggan tidak aktif atau keluar. Tantangannya adalah mengaktifkan kembali pelanggan yang tidak puas melalui strategi pemenangan kembali. Selanjutnya ada database pelanggan dan pemasaran database. Yang pertama ada database pelanggan. Banyak perusahaan mencampur adukan daftar alamat surat menyurut pelanggan dengan database pelanggan. Yang pertama ada daftar alamat surat menyurat, ada transaksi pelanggan, informasi registrasi, dan pertanyaan telepon. Selanjutnya ada gudang data dan penggalian data. Digunakan untuk menarik informasi yang berguna untuk individu, tren, dan segmen dari kumpulan data. Cara penggunaan database. Yang pertama ada mengidentifikasi prospek, yang kedua ada memutuskan pelanggan mana yang menerima penawaran tertentu, memperdalam loyalitas, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, menghindari kesalahan pelanggan serius. Selanjutnya ada kelemahan pemasaran database dan CRM. Setelah meliputi berita baik tentang pemasaran database, kita juga harus meliputi berita buruknya. Ada 4 masalah yang dapat mencegah perusahaan untuk menggunakan CRM secara efektif, yaitu dengan produk yang dibeli sekali seumur hidup, pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek, penjualan unit sangat kecil, dan yang terakhir ada biaya pengumpulan data sangat tinggi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan pelanggan dengan menguntungkan. Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa kepuasan pelanggan atau konsumen merupakan faktor yang paling penting untuk menenangkan persaingan, lebih-lebih dalam era globalisasi ini. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.